Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Prase Artana dengan nomor induk mahasiswa 2020 13 10 03 dari program studi Pendidikan Sejarah kelas 2A Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Kabib Soleh, SPD, MU. Dalam video kali ini, saya telah membuat pertanyaan mengapa dan bagaimana dari setiap materi. Berikut ini penjelasannya. Untuk pertemuan pertama, mengapa kita perlu mempelajari sejarah sosial ekonomi Indonesia? Karena sangat diperlukan untuk memahami persoalan masa kini, karena banyak permasalahan tersebut yang ternyata pernah muncul di masa lalu sehingga bisa menjadi pembelajaran berharga bagi generasi muda. Selanjutnya, bagaimana sejarah perekonomian di Indonesia? Perekonomian di Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat perkembangan. Kondisi perekonomian di Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring dengan perputaran waktu di masanya. Kedua, bagaimana sejarah perekonomian maritim pada masa Kerajaan Sriwijaya? Para pedagang Cina yang akan singgah ke India, terlebih dahulu mereka akan singgah ke Kerajaan Sriwijaya. Begitu pula sebaliknya pada para pedagang dari Cina yang akan ke India, mereka akan singgah ke Kerajaan Sriwijaya. Begitu pula dari pedagang India yang akan ke Cina, mereka akan singgah ke Kerajaan Sriwijaya. Para pedagang tersebut melakukan bongkar muat barang di Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Sriwijaya menjadi ramai dan menjadi pusat perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara pada waktu dahulu. Mengapa perekonomian maritim di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan pesat? Karena pembangunan pelabuhan, keberhasilan merebut perairan Selat Malaka, baiknya sistem pertanian, serta berhasilnya mengalahkan kerajaan-kerajaan sekitar daerah Sriwijaya. Itulah yang menyebab perekonomian di Kerajaan Sriwijaya mengalami maju pesat. Yang ketiga, bagaimana perekonomian Kerajaan Majapahit? Perekonomian di Kerajaan Majapahit dijalankan dengan dua sistem, yaitu sistem agraris dan sistem perdagangan. Sektor agraris merupakan di mana perekonomiannya diandalkan dari sektor pertanian, kemudian dari sektor pertanian tersebut akan diperdagangkan. Mengapa perekonomian masa Kerajaan Majapahit mengalami maju pesat? Karena disebabkan oleh Kerajaan Majapahit menggunakan sistem bercocok tanam serta menguasai perdagangan pasar. Kemudian kerajaan-kerajaan di sekitarnya ingin bergabung dengan Kerajaan Majapahit. Yang keempat, bagaimana sejarah sosial dan ekonomi pada masa sistem pajak di Indonesia? Pada era sebelum masuknya penjajah, sistem pajak sudah dikenal dengan istilah upeti. Biasanya upeti dipungut oleh seorang raja untuk keperluan operasional di kerajaan. Contohnya untuk membangun suatu kerajaan tersebut agar lebih baik. Mengapa pada masa sistem tanam paksa di Indonesia? Karena pada masa itu pemerintah Belanda mewajibkan untuk terlebih dahulu menanamkan tanaman ekspor seperti tebu, teh,
dan lain-lain. Setelah itu, baru boleh menanamkan padi untuk dikonsumsi oleh rakyat pribumi. Dan itulah yang menyebabkan cikal bakal rakyat pribumi Indonesia mengalami kelaparan dan kemudian kematian. Keenam, bagaimana kehidupan sosial ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mengapa pada masa kehidupan sosial dan ekonomi pada masa pendudukan Jepang rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan? Kehidupan sosial ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Rakyat pribumi Indonesia mengalami kesengsaraan yang melebihi dari penjajahan Hindia Belanda karena setiap barang yang rakyat punya wajib diekspor ke pemerintahan Jepang. Selain itu juga, rakyat Indonesia juga dipaksa sebagai pekerja romusa, sedangkan untuk para wanita dijadikan sebagai pelayan untuk tentara Jepang di kamp tentara Jepang. Untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, pemerintahan Belanda menggunakan sistem perdagangan. Pada masa kedatangan Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret tahun 1942 disambut baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada saat semangat rakyat Indonesia melemah, niat jahat dari pemerintahan Jepang mulai bermunculan. Yang pertama dari bidang ekonomi. Harapan dari rakyat Indonesia ketika membeli barang kepada Jepang, harapannya harga yang ditawarkan lebih murah. Tetapi begitu sebaliknya, ketika rakyat Indonesia membeli barang kepada Jepang, harga yang ditawarkan sangat mahal. Di bidang politik, rakyat Indonesia tidak diperbolehkan mengemukakan pendapat. Di bidang eksploitasi tenaga kerja, rakyat Indonesia dijadikan sebagai pekerja romusa bagi kaum laki-laki, sedangkan bagi kaum perempuan dijadikan sebagai kaum penghibur di kamp-kamp tentara Jepang. Untuk sistem upah pun tidak dibayarkan pada saat pekerjaan romusa atau tanam paksa tersebut, sedangkan untuk rakyat Indonesia diwajibkan. Sistem perekonomian yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada pendudukan di Palembang menggunakan sistem Kesultanan Palembang Darussalam. Kerajaan Sriwijaya mengandalkan sektor perekonomiannya dari sistem perdagangan. Sistem perdagangan di Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, yaitu mengandalkan di Selat Malaka dari awal abad ke-7 hingga abad ke-13. Selain itu, sistem perekonomian diperuntukkan hanya untuk perang, sedangkan rakyat hanya mendapatkan. Sistem perdagangan di Palembang, Sumatera Selatan sudah dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pendudukan Jepang di wilayah Sumatera Selatan, masyarakat Sumatera Selatan mengalami krisis ekonomi karena aturan yang sangat sulit yang dibuat oleh pemerintah Jepang yang menyebabkan sistem pajak, tanam paksa, dan lain-lainnya yang menyebabkan sistem ekonomi mengalami kelumpuhan total di Sumatera Selatan. Ketujuh, bagaimana awal sejarah perkembangan sosial ekonomi daerah Sumatera Selatan dari awal sampai pasca kemerdekaan. Sekian dari hasil paparan materi dari kami. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.